الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أنصر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah, yang telah diberikan dari Allah kepada kita semua, sehingga hari ini sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Wa in ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya Allah akan menambahkan nikmat ketika kita bersyukur. Kemudian kita akan diazab oleh Allah, naudzubillah, ketika kita lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia itu tanpa nikmat dari Allah tidak ada apa-apa. Maka kita terus bersyukur sebagaimana para sahabat sampai berucap setiap malam menjelang tidur dibiasakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, bersyukur atas semua yang diberikan Allah. Salam, mari kita tetap haturkan, kita perbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut para mufassir bahwasanya Allah dan para malaikat masih bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hamba yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menantikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menantikan pertolongan, yang menantikan perjumpaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas kita pelit lupa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin selawat kita itu pasti akan sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimahullah, kita masih membahas terkait dengan salah satu kitab yang ditulis oleh karya Syekh Sabit, yaitu kitab Fiqh Sunnah. Akan tetapi sambil kita masih menunggu, saya ingin menyampaikan bersama-sama pada hari ini, hari Jumat ini, kita di dalam gerakan kita itu ada gerakan muqawwamah untuk menyampaikan berita. Kemarin beberapa waktu yang lampau, mungkin ada yang ikuti atau yang belum ikuti, diinformasikan kepada kita semua terkait dengan kondisi di Gaza, terutama kesyahidan para pemimpin Al-Qassam. Sehingga kita mohon doanya, semoga kesyahidan pemimpin para Al-Qassam itu, atau Al-Qassam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada yang menggegerkan meninggalnya seorang juru bicara yang dalam kunyahnya itu bernama Abu Ubaidah, yang ternyata setelah dijelaskan dia syahid, nama aslinya Hudzaifah Al-Khalid. Hudzaifah, dia sosok yang luar biasa. Suaranya meskipun tidak di medan perang langsung, tapi suaranya seperti pena senjata yang luar biasa. Sehingga mari kita bersama-sama berdoa
Semoga Allah menerima kesyahidan mereka, dan semoga kita bersama-sama nanti terus bersama-sama di hati kita itu mengkobarkan perjuangan untuk Al-Aqsa, sehingga kita nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita termasuk dari golongan yang menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk, kemarin kita sudah membahas tentang waktu sholat. Dan waktu sholat itu sebagaimana yang kita jelaskan pada kemarin bulan yang lampau, ini menjadi penegasan bahwasanya kita harus yakin, tidak perlu ragu bahwasanya sholat itu ibadah yang kalau kita pelajari lagi, itu ternyata ibadah yang langsung Allah ajarkan. Kalau puasa hanya turun ayat, zakat hanya turun ayat, haji hanya turun ayat. Tapi sholat ini, perintah sholat 5 waktu, sebelumnya Rasul tetap sholat, sebagaimana sholatnya para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW, yang begitu banyak sholatnya, yang semuanya sholatnya sendiri-sendiri. Tapi khusus sholat 5 waktu itu Rasulullah SAW dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ketahui dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kebetulan diyakini di Indonesia memang pada 27 Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Tapi sesungguhnya para ulama menyampaikan bahwa semua kejadian yang terjadi, kelahiran Rasulullah, kemudian Isra Mi'raj, kemudian turunnya ayat Al-Quran pertama kali, itu kejadian yang gaib dalam artian sakral, itu pasti, kata para ulama, tidak diketahui pasti tanggalnya. Tapi kita tidak perlu memperdebatkan hal itu. Tapi yang penting adalah apa? Nilai yang terkandung sejarah di dalamnya, yaitu apa? Pada 27 Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj yang kita mafhumi bersama di Indonesia, bahwasanya Isra Mi'raj itu Allah langsung mengajarkan Rasul kepada Rasulullah SAW. Jadi harus yakin tiap hari. Sehingga sholat itu merupakan ibadah yang sangat spesial daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi Allah langsung yang memberikan. Kemudian waktunya, seperti yang saya sampaikan pada hari sebelumnya di bulan yang lalu, langsung malaikat Jibril menunjukkan waktunya di waktu itu. Jadi Rasulullah SAW tidak ngawur dalam artian belum diwekor, tapi benar-benar saya terus Rasulullah SAW diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Muhammad punya sholat subuh, Muhammad punya sholat duhur, Muhammad punya sholat asar, sampai sholat isya. Sehingga ini bisa kita pahami bahwasanya setelah Rasulullah SAW turun atas peristiwa Isra Mi'raj, langsung malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW. Sehingga waktu itu waktunya itu sudah ditentukan langsung. Sehingga makanya ini menjadi fadilah. Kenapa ketika waktu sholat tidak ada perdebatan? Berbeda dengan penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan. Ada perbedaan, ada perdebatan. Tapi ketika waktu sholat tidak ada perdebatan. Kali ini sih, karena langsung malaikat Jibril mengajarkan. Padahal kita ketahui bersama kalau ditimbang hadisnya antara subuh liruyati fa'afiri liruyati itu kan hampir sama dengan bagaimana Rasul diajarkan waktunya.
untuk memahami kita bersama, tidak usah ragu ketika nanti besok itu menjelang 1 Ramadan. Wah, beda, nggak usah beda, nggak usah beda. Karena seandainya sumur riyati itu harus melihat langsung, maka sama dengan sholat, harus melihat bayangan. Karena awalnya adalah bayangan. Matahari sebagai patokan. Seperti itu. Sehingga kita harus tidak usah ragu di antara kita di Muhammadiyah itu menggunakan hisab, karena sholat itu menggunakan hisab. Gitu. Sudah ditentukan waktunya. Nah, sekali-kali panjenengan supaya menjadi hasanah keilmuan yakin betul-betul. Sekali-kali ketika sholat zuhur, coba dengan berdiri atau berbayangan. Atau kalau sampai sekarang saya masih melihat di Masjid Sunan Giri itu ada jam matahari. Mungkin panjenengan yang sebelum kecilnya sering ke Masjid Sunan Giri sampai sekarang masih terlihat ada jam matahari. Sekarang sudah ditutup sama ikan tebal sehingga bisa dilihat. Nah, itu sekali-kali untuk hasanah keilmuan betul-betul. Nah, itu juga menjadi kita semakin yakin bahwasanya ketika kita menggunakan hisab tidak ada masalah. Nah, kemudian kita sudah masuki bahwasanya kemarin sebenarnya zuhur itu kita sudah difahamkan dari hadis Rasulullah SAW itu kapan zuhur? Saat tergelincirnya matahari sehingga bayangan terlihat bergeser. Kalau masih di bayangan dengan sumbu utama dengan misalkan kalau tongkat itu tidak ada bayangan bergeser, maka itu adalah belum waktunya sholat. Dan kalau dalam hadis ada namanya tanduk setan, tanduk iblis, tidak boleh kalau sholat. Baru saja tergelincirnya matahari dari apa? Dari sana dari bayangan. Nah, itu ketika waktu sholat zuhur. Nah, waktu sholat asar adalah bayangan lebih panjang dari benda. Ketika sudah berdiri sekali-kali ada normal. Jadi waktu sholat kira-kira benar gak? Nah, ketika panjangnya sudah lebih panjang, bayangannya balik, itu berarti sudah masuk waktu asar. Mari kita bahas bersama-sama. Kapan batas akhir zuhur? Yaitu ketika sebelum panjang bayangan lebih panjang dari benda. Nah, itu batasnya. Sedangkan sholat asar kapan sampai akhirnya? Masuk waktu maghrib, sebelum masuk waktu maghrib. Nah, ini yang kita bahas. Sebagai pada hadis yang sebelumnya, Rasulullah SAW sudah diajarkan oleh malaikat langsung. Oh ya, sebelumnya ini. Jadi sholat asar itu ada keistimewaan, merupakan disebut sholat wusta. Sebagaimana Allah berfirman, "Hafidhu 'ala sholat, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta, wa qumu lillahi qanitin." Jadi pelihara segala sholatmu dan pelihara sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, ini jadi ketika Al-Quran ini menyampaikan firman Allah bahwa jagalah sholatmu dan sholat wusta, itu berarti ada dua hal yang dibahas terkait sholat lima waktu dan sholat wusta. Apa sholat wusta? Nah, ini sholat wusta ini merupakan banyak disepakati oleh ulama, yaitu sholat asar. Tengah-tengah, wusta itu tengah-tengah.
Nah, ini yang mendukung pernyataan ini adalah hadis yang disampaikan yang pertama, adalah hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi dia menyampaikan pada saat peperangan Rasulullah SAW, "Mar'allahu kuburihum wa buyutahum nara kama syaghaluna 'an as-salati al-wusta hatta gharabat asy-syams." Semoga Allah bersemangat memenuhi kuburan mereka dan api neraka sebagaimana mereka telah menyibukkan kita hingga meninggalkan sholat wusta sampai kita terbenam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini maksudnya apa? Dalam riwayat ini itu Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa Rasulullah pernah dawuh ini muncul kita panjenengan sabar Pak, sampai Rasul sholat itu, sholat asarnya itu hampir mendekati maghrib. Pernah saya ceritakan ya. Jadi saat apa? Mau perang Khandaq, perang Ahzab. Khandaq atau Ahzab? Ahzab itu karena pada saat itu sama lagi perang Khandaq dan perang Ahzab itu sama. Yang membedakan adalah namanya. Kalau perang Ahzab itu karena apa? Pada saat itu Madinah diserang dari depan dan belakang. Ahzab itu gabungan dari pasukan-pasukan. Kalau Khandaq itu panik. Itu strategi Rasulullah SAW yang diusulkan oleh salah satu sahabat muda yang terkenal, yaitu ada namanya Salman Al-Farisi. Ya, ini hadisnya. Ada hadis yang Rasulullah muntah bahasa gara-gara umur sini. Kita harus bersiap-siap. Saya kata. Dan ini laknatnya Rasulullah sedang melaknat orang-orang yang Quraisy, ya, orang-orang yang mendukung orang Quraisy di belakang mereka, sehingga Rasulullah harus mempersiapkan paling Khandaq, ya, itu sampai menjelang maghrib. Dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan Muhammad dengan redaksi yang lain, "Sahwaluna li sholatil wusta, sholatil asr." Mereka mengingatkan kita hingga meninggalkan sholat wusta, yaitu sholat asar. Memang sholat wusta itu ayat tadi di atas banyak yang memperdebatkan. Kita akui ada yang memperdebatkan, tapi ada beberapa yang bisa menguatkan sholat wusta itu adalah sholat asar atas dasar beberapa hal itu. Kemudian dasar yang kedua, ini dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya kaum musyrikin yang menghalangi Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar itu sampai matahari terlihat kemerah-merahan lalu tampak kekuning-kuningan. Jadi pada saat itu menjelang waktu maghrib. Lantas Rasulullah bersabda seperti tadi yang disebutkan di hadis itu tadi. Jadi penegasan bahwasanya sholat wusta adalah sholat asar. Jadi ini perlu kita paham bersama dan kita yakini bahwa ternyata sholat asar itu adalah bagian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu pentingnya untuk memperhatikan menjaga sholat waktu kita, 5 waktu kita, lebih-lebih sholat asar. Bukan berarti sholat yang lain tidak penting, tapi ternyata kenapa sih kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sholat asar ini? Karena beberapa orang menyampaikan ternyata ketika dalam kesibukan dunia itu sholat asar itu juga satu sholat yang ditinggal. Karena kesibukan dunia ini baik, kadang kerja sampai sonten sampai sore itu sudah capek, beles sih, keturun. Nah sering kali
Itu para ulama ketika melihat umatnya bergelut pada dunia bisnis, makanya ada fadilah seperti ini, ada keutamaan seperti ini. Ada sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan jagalah salat lima fardu dan salat wusta. Kemudian waktu salat maghrib seperti yang disampaikan dalam hadis sebelumnya bahwasanya salat maghrib itu dimulai sejak terbenamnya matahari dari terhalang dan berakhir ketika warna kemerahan di langit sampai warna merah itu hilang. Itu waktu sholat maghrib. Makanya kalau kita sholat waktu itu, kalau waktunya datang maghrib, panjang lihat ada maghrib itu nampak berkuning-kuningnya atau kemerah-merahan, tergantung kondisi cuaca. Tapi umumnya jadi matahari sudah terbenam, jadi masih meninggalkan cahaya sebulatnya apa itu nampak warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Sampai kapan? Sampai gelap, sampai tidak ada warna kemerahan itu. Nah, itulah waktu sholat maghrib. Sebagaimana hal ini adalah hadis yang dari Abdullah bin Umar bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, waktu sholatil maghrib idza ghabat asy-syams ma lam yasqut asy-syafaq. Waktu sholat maghrib ketika matahari terbenam dan selama sinar kemerah-merahnya matahari tidak hilang. Jadi kalau sudah hilang berarti masuk waktu isya. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Musa bahwasanya ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pelaksanaan sholat maghrib. Kemudian Rasulullah menuturkan sebagai hadis atas. Jadi kemudian Rasulullah memberikan kepada yang berdiri dan melaksanakan sholat maghrib. Kemudian orang yang berdiri dan melaksanakan sholat maghrib pada saat matahari terbenam. Pada hari berikutnya Rasulullah berkata, akhirkan sholat sampai warna merah kemerahan matahari hampir hilang. Setelah itu beliau bersabda, di antara dua waktu inilah waktu melaksanakan sholat maghrib. Jadi dari kata tadi Imam Nawawi ini terus Syafi'iyah. Berkata dalam Syarah Muslim itu para ulama dari kalangan kami, maksudnya Syafi'i itu menyatakan bahwa pendapat yang kuat adalah memperbolehkan mengakhirkan sholat maghrib sampai warna kemerahan matahari hilang, masih diperbolehkan, dan bahwasanya diperbolehkan masalah sholat dalam semua waktu sebagaimana yang telah dibolehkan di atas. Juga tidak berdosa jika mengakhirkan pelaksanaan sholat dari permulaan waktu. Nah, inilah penjelasannya, inilah yang benar dan tidak dibenarkan untuk selain waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini penting Pak, fikihnya begitu. Jadi kita boleh sholat di awal dan di akhir waktu, bukan perkara bagaimana dengan as-sholatu ala waqtiha. Sholat karena waktu itu seringkali diterjemahkan di awal. Ya waktu itu memang tadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama melihat bahwasanya dalam pengetahuan Rasulullah SAW itu kadang Rasulullah melaksanakan di awal, kadang melaksanakan di akhir. Sehingga jangan kita sekali-kali ketika ada saudara kita yang melakukan sholat di akhir waktu, itu masih dalam satu waktu sholat, kemudian kita mentah di rumah itu, wah lagi pemalas, jangan.
Kita menyanyiakan sholat itu tidak boleh, tidak boleh, dilarang. Kita mempermainkan sholat itu dilarang. Itu apa tandanya? Hubungan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sekali-kali kita mentahdir orang-orang yang ketika melaksanakan sholat waktu di akhir. Memang para ulama dalam rangka tarbiyah mengajarkan afdalnya ya di awal waktu. Ini tarbiyah pendidikan yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga apa? Kita orang awam tidak gampang orang awam tidak gampang Jadi ketika ada para ulama yang menyampaikan sholat harus di awal waktu, bukan salah. Bukan salah. Itu adalah tarbiyah pendidikan para ulama agar umat Islam, umat Allah tidak gampang sholat. Sebab kalau tanpa ini, gampang ini adalah Rasulullah sampai waktu akhir waktunya, sampai menangkapkan di akhir waktu. Akhirnya kata setan itu goda manusia. Akhir waktu nyampe, akhir waktu lagi, akhir kita ya itu yang tidak. Jadi ketika kita menjalankan di akhir waktu mungkin ini seperti yang saya sampaikan di bulan yang lampau karena sebab itu baru ya, karena sebab kenapa? Makanya saya pernah beberapa waktu menyampaikan ketika kita mempelajari bagaimana kaifiyah Rasulullah SAW dalam segala hal terkait dengan ibadah itu, Rasulullah pasti ada minimal maksimal, pasti begitu. Di awal, waktu awal, mungkin waktu akhir. Ternyata apa kita? Karena Rasulullah faham kondisi umatnya, dan Rasul juga mengalami sebagaimana dia adalah juga manusia. Kata kaget, jadi fikihnya itu seperti itu. Jadi as-salat al-Fatihah itu ke awal sampai akhir. Harus di awal. Jadi jangan mentahdir orang-orang yang ketika melaksanakan sholat di akhir waktu. Itu biarlah urusan dia dengan Allah. Kita nggak boleh kalau sholat di akhir waktu sampai dari dan sebagainya sampai akhir waktu. Karena itu urusan dia dengan ketika dia mengusulkan di akhir waktu itu karena malas, ya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi balik lagi tarbiyah para ulama, pendidikan para ulama agar kita tidak melalaikan as-salatu ala waqtiha itu di awal. Itu tarbiyah ulama. Jadi Joko, para ulama itu kan warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya, waris para nabi yang mengajarkan ajaran para nabi, ajaran Rasulullah SAW. Sehingga para ulama ada bahasa yang kata ben umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW terjaga, maka dia mendapat tarbiyah berbagai macam, memahami hasil dari memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada penguatan juga. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW dari Sa'id bin Yazid bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazalu ummati 'ala al-fitrah ma asallu al-riba qabla tulu'in nujum." Umatku senantiasa berada dalam agamanya selama mereka
menjadi penguat kita bersama bahwasanya satu, menjaga sholat maghrib itu merupakan bagian dari penguat kita selama kita masih mengenal sholat maghrib, itu berarti agamanya masih terjaga. Di lain pula, hadis ini menginformasikan sampai munculnya bintang an-nujum. Itu berarti apa? Waktu. Jadi ada informasi waktu. Bintang dalam kondisi yang normal, cuaca yang normal, tidak ada halangan, tidak ada gangguan. Nah, itu berarti pada saat matahari sinarnya sudah tidak ada. Nah, itu berarti sudah masuk waktu isya. Sehingga kita sudah bintang. Itu berarti ini menjadi menuju waktu. Ada dua hal. Menguatkan kita bersama ketika kita menjaga sholat maghrib, itu menjadi penguat bahwasanya agama istiqamah. Yang kedua, hadis ini memberikan informasi terkait dengan waktu sholat maghrib. Kemudian Imam Ahmad ada meriwayatkan dalam musnadnya, dalam sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Shallu al-maghrib li fitri as-sa'im wa ba'idu tulu' an-nujum." Kerjakanlah sholat maghrib ketika berbuka dan segera untuk mengerjakannya sebelum terbitnya bintang-bintang. Ini juga menjadi hadis penguat. Ini ada dua. Ketika puasa kita berbukanya pada saat maghrib. Ini menjadi informasi, Pak. Kenapa? Ada di saudara kita berbukanya dengan bisa-bisa. Maaf, jadi setting apa? Yang itu bisa ada. Nah, mereka masih menahan berbukanya dengan saat isya. Padahal dari sini sudah dijelaskan waktu maghrib, waktu berbuka. Kemudian ada informasi lagi, sholat. Sampai kapan? Munculnya nujum, tampak bintang, dulu an-nujum. Ya, jadi nampak bintang. Ini menjadi informasi bahwasanya dan kadang-kadang segera itu berarti waktu maghrib itu memang masih berbeda dengan tadi di zuhur asar. Itu hadis-hadisnya tidak ada yang segera sholat dulu segera. Ya, sependek sepengetahuan saya. Sholat asar biasa segera sholat asar. Di maghrib ada satu hadis yang mana segera sholat. Makanya ini menjadi tanda bahwasanya maghrib itu waktunya pendek dan waktu berbuka adalah pada saat maghrib. Maka insya Allah apa yang kita lakukan sudah benar. Meskipun ada maghrib, kita berbuka puasa. Jangan ditunggu, jangan ditahan sampai datang waktu isya. Jadi kemudian ada penyampaian dari Imam Muslim yang meriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya dari Rafiq bin Khudayj yang berkata, jadi persaksiannya, kami melaksanakan sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang yang tengah pergi dan dia melihat tampak jatuhnya anak-anaknya. Berarti ini bisa juga menjadi informasi bahwasanya ini waktu maghrib bisa tampak ketika panah ditembakkan, masih kelihatan sisi wonten cahaya matahari. Dia pun gelap, berarti sudah tidak nampak. Panahnya di sekitarnya tebing jauh, sehingga kalau masih ada sinar matahari, ya mesti masih kelihatan. Ini persaksian sahabat Rasulullah SAW.
Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat maghrib ketika matahari terbenam dan terhalang oleh hijab. Jadi untuk mendung gitu. Terus kita harus yakin terkait dengan waktu ini sudah diajarkan oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya hari ini ada makanya tidak ada perdebatan ketika sholat waktu itu dihitung dengan hisab. Makanya kajian sekarang berdasarkan jam. Makanya ini menjadi kita tidak perlu ragu ketika kita juga mengadopsi apa yang disabdakan Rasulullah itu dengan hisab. Nah, selanjutnya kita masuk dalam waktu sholat isya sebagaimana yang disampaikan pada hadis sebelumnya bahwasanya waktu sholat isya itu dimulai ketika hilangnya warna kemerah-merahan dan berlangsung hingga tengah malam. Aisyah berkata, mereka para sahabat melakukan sholat isya di antara hilangnya kemerah-merahan itu sampai sepertiga malam yang pertama. Ini hadis riwayat yang disampaikan oleh Bukhari. Jadi ada informasi tadi yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya para sahabat melaksanakan mulai kemerahan itu hilang sampai sepertiga malam yang pertama, bukan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam akhir kita bisa tahajud. Ini sebelumnya. Kita pinter lagi. Kita pinter tengah malam. Kita tengah malam. Kemudian Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, "Laula an ashqa ala ummati li'amartuhum an yu'akhiru al-isya ila thuluthil laili aw nisfihi." Sekiranya aku tidak ingin memberatkan umatku, ya Rasulullah, pasti aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya pada sepertiga atau pertengahan malam. Hadis riwayat Ahmad bin Majah dan Tirmidzi. Dia menyatakan bahwa hadis ini sahih. Ini adalah hadis yang memberikan fadilah bahwasanya sholat isya itu afdolnya menjelang sholat qiyamul. Tadi soalnya gawe Rasulullah seandainya tidak memberatkan umatku, maka sholat isya itu diletakkan di akhir menjelang 2/3 malam atau 1/3 malam terakhir. Ya, kita tahu bersama. Inilah saya sampaikan di awal ini, kemarin juga. Kalau kita belajar sebagaimana Rasulullah indahnya mengajarkan kepada kita terkait kaifiat kepada kita. Sholat pertama, ya. Makanya saking indahnya itu Rasul tidak mau memberatkan umatnya. Tapi dari hadis ini Pak, kita paham bahwasanya saja ini nek boten berarti umat Rasul memerintahkan, mewajibkan sholat isya itu di akhir waktu. Makanya pernah dalam suatu riwayat, dalam suatu hadis pernah diterangkan kepada kita itu Rasul pernah ketika dalam suatu waktu itu sudah waktu sholat isya, Rasul tidak segera ke mihrabnya. Dia sudah mengingatkan, tapi Rasul tunggu sampai semuanya tertidur di dalam masjid Nabawi. Baru pertengahan malam Rasulullah tidak ada. Jadi Rasulullah tidak. Jadi makanya ulama dari hadis ini sampai dari sini memberikan fadilah bahwasanya orang sholat sebenarnya di akhir waktu.
Tiba-tiba apa? Ketika kita sudah melaksanakan sholat isya, lanjut sholat qiyamul lail. Nah, itu sembari Rasulullah mengajarkan keistiqomahan terhadap menjaga sholat qiyamul lail. Bahkan aku tadi saya ulang lagi, maka jangan menyalahkan orang-orang yang kadang-kadang sholat di akhirat itu. Kita tidak usah mentahdir, tidak usah menuduh, sudah. Mungkin dia punya amal itu, sholat misalnya, gajah mana di masjid, betul Ustaz. Mungkin dia menggunakan hari dari itu. Kami memang tahu ini menjadi tanda afdolnya sholat isya itu menjelang sholat qiyamul lail. Dan Rasulullah mempraktekkan. Nah ini Pak yang kita jelaskan. Jadi Abu Sa'id berkata, suatu malam kami menunggu Rasulullah SAW. Jadi Abu Sa'id bercerita, ya, bahwa untuk melaksanakan sholat isya sampai sebagian malam telah lewat. Dan Abu Musa berkata kepada Rasulullah, datang dan melaksanakan sholat bersama kami. Setelah itu beliau saja tidurlah. Kalian karena manusia telah kembali pada perbandingannya, sesungguhnya kalian dalam keadaan sholat mendapatkan alasan tadi selama kalian menantinya. Sekiranya tidak ada orang lemah yang merasa lemah, orang sakit yang sakit ceritanya, dan orang yang punya suatu keperluan menunaikan keperluannya, tentu aku akan mengakhirkan sholat ini isya sampai tengah malam. Habis itu dikatakan Ahmad, Abu Dawud, Abu Majah, An-Nasai dan Abu Huzaimah. Salam hadis ini sahih. Nah, ada cerita tadi. Saya ceritakan tadi. Jadi pernah kejadian Rasulullah SAW itu pas waktu setelah yang itu kebiasaan para sahabat waktu sholat langsung ke masjid Nabawi. Ditinggal kok mulai dicinta sih sahabat sampai keturun Pak. Nah, Rasul menyampaikan penantian ini juga mendapatkan pahala. Nah, dan jika tadi dijelaskan nek kalau keperluan nekat kalau buat unduri buat kerepotan, intinya tadi nekat memberatkan umatku, maka sholat isya itu dilaksanakan di akhir waktu. Sembari itu pula jadi penjelasan tadi yang disampaikan Rasulullah SAW di akhir waktu itu menjadi batas, ya, merupakan diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat isya. Ada waktu ikhtiar, waktu yang diperbolehkan memilih, dan waktu terpaksa berakhirnya sampai terbit fajar. Jadi ini ada penyampaian dari para ulama itu. Jadi memang Rasulullah SAW tidak pernah sampai waktu fajar sampai saat ini, tapi menjelang dia mulai. Tapi para ulama memberikan penyampaian waktu ikhtiar berarti kan maksudnya itu ya sesuai dengan tadi yang diajarkan oleh para malaikat Jibril dan dipahami oleh para ulama. Maka ada batas-batas waktu awal dan waktu akhir. Sebagai dasar itu adalah hadis ini yang berkata dalam Abu Bakar dan dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya tidur bukanlah termasuk menyia-nyiakan waktu. Sesungguhnya yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang belum melaksanakan sholat sampai waktu sholat berikutnya tiba. Ini riwayat Muslim. Jadi orang yang tidur mungkin habis maghrib tidur sampai bangun lagi itu bukan menyia-nyiakan waktu. Pokoknya tidur itu jangan dianggap menyia-nyiakan waktu. Kecuali kalau kita waktu ini ada, dulu sih, dulu kita sebenarnya memang. Tapi selagi kita normal saja tiduran, dibuatkan termasuk menyia-nyiakan. Jadi sudah paham oleh para ulama
Makanya kalau kita balik lagi belajar lagi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika ada sahabat-sahabat kita yang ketiduran dan lain sebagainya, kita nggak perlu mentahdir, kita nggak perlu langsung menjustifikasi, tidak perlu menyalahkan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, karena sebenarnya begitu indah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan disampaikan dalam hadis, ketika orang tidur kemudian sampai tadi sholatnya keturun, bahasa yang waktu sholat dan masuk keturun terus, Rasul tidak menganggap tidur itu menyanyiakan waktu. Seperti itu. Nah, yang dimaksud menyanyiakan waktu itu ketika kita terjaga, buat-buat keperluan, kesenangannya, kita singgung Ramadan, wes kadung enak ngopi bae, kadung enak nyangkruk, kadung enak engkot, kadung enak temudi pekan pasar waktu sholat sunnah itu akhirnya kan itu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Jika ada kegiatan misalkan taklim, karena masih dalam hal tadi tidak menyanyiakan waktu, maka jangan tergesa-gesa jika dalam taklim itu misalnya di waktu itu. Saya pernah dapat cerita salah satu di pondok YPT di Kertosono, Yai Mukhlis. Nah, itu dia sering ketika pada saat gini pembelajaran taklim itu, dia sering waktu zuhur agak molor. Terus diingatkan dia jangan sesama, karena kita masih dalam keadaan taklim. Kenapa? Bukan berarti menyanyiakan waktu itu ketika dalam seperti ini. Maka saya dia di YPPI kosong. Saya pernah dengar. Nah, ya itulah balik lagi Pak. Ini adalah seperti yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya semua itu afdoliyahnya dan biarnya para ulama untuk kita bersama sebagai orang awam jangan sampai menyanyiakan waktu sholat. Itu sebenarnya ini. Maka karena sholat itu sangat spesial ibadah, spesial dibanding ibadah yang lain. Oke, karena sudah waktunya ada, maka saya cukupkan. Saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya jika dalam penyampaian saya ini ada hal yang kurang berkenan, bisa disampaikan diingatkan kepada saya sebagai wujud ketika panjenengan mengingatkan saya itu bagian dari hidayah Allah kepada saya. Jadi tidak ada bodoh sama karena kita juga orang manusia sih, ada lemah, sih ada sebuah yang sih. Cukup kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.